dirimu di saat bersama hidup sengsara. Waktu tadi transit dan kapitan makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar pesok. I love you, I love you. Nah itu tradisi santri, maka di dalam kehidupan pesantren cukup. Jadi itu masih sesuai dengan kehidupan zaman Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena hanya para ulama satu-satunya sing wani nyontoh Nabi yang paling sulit. Nek nyontoh Nabi lakon kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik. Ana sing nyontoh jenggote, alhamdulillah. Ana sing nyontoh cingkrange, alhamdulillah. Ana sing nyontoh takbire sampai ngene-ngene, alhamdulillah. Tapi nyontoh Nabi yang paling sulit itu apa? Hidup bersama para sahabat, berbagi rumah, berbagi makanan, berbagi waktu dalam kehidupan yang sama. Sing wani nyontoh ngono nambah para ulama mendirikan pesantren. Sopo sing wani? Ayo tak takoni sae. Dosen rawani. Santri dibedakno gele kampus. Muridnya konsultasi dari jam 7 sampai jam 5 sore. Tapi sing wani awor murid santri sampai nyai ngopo wis santrine kerumuk. Makanya kiai itu jangan sombong di depan santri, karena seluruh santri itu mesti ngerti kapan kiai ini domeli karo nyanyi mesti kerumuk. Loh, makanya hadis itu semua sahabat tahu, bahkan hadis-hadis yang paling pribadi, karena sahabatnya itu urip bareng kali Kanjeng Nabi. Itu yang tidak ada orang berani milih urip kaya ngono. Ayo sapa? Pawone dileboni santri bendino. Ayo sapa? Sapa sing wani sae? Nah itu loh, makanya barokah pesantren gak pernah hilang. Karena apa? Itu adalah duplikasi kehidupan Rasulullah yang paling berani yang dilakukan oleh kaum muslimin yang namanya ulama. Ayo wani sapa? Ayo dibagi-bagi anaknya sopo kok jenengan pengen ngopeni niku. Kaya Kanjeng Nabi sahabat itu sabar mulai, tetapi Rasulullah betapa mencintainya. Semua sahabat dicintai, bahkan sing paling dablek ya disenengi. Orang milih sing pinter tok Kanjeng Nabi niku. Itu kehidupan ini sapa sing wani nyontoh? Gak ada. Wis sampeyan ora sing wani. Loh, punya ikhlas sampai direwangi nang Jakarta ketemu sopo, bot-bote sopo? Oh ya kan dia anak. Bot-bote sopo? Ngopeni anake sampeyan kendok-dok sampeyan keping. Supaya netes. Lha sing mani ngono sapa? Lha iku kehidupane Nabi, berbagi makanan, berbagi waktu. Sampai sahabat itu yo ngerti Kanjeng Nabi itu pas gak duit ya ora. Mas ya santri pas nyai gak duit ya ora kabeh. Kene wis timbul lho berarti gak pati duwe iki ya. Nek ngerti-ngerti kok ayam-ayam kok berarti nyai iki duwe lho itu. Jadi makanya pesantren ini tidak akan pernah menghilangkan basis pengetahuan Rasulullah. Karena apa? Duplikasi terbesar dari kehidupan Rasulullah ada di dalam pesantren. Ayo aman golek nang ndi. Makanya sampai-sampai ini persis kayak kehidupannya sahabat. Ini lho, kehidupannya sahabat. Jadi tak sampeyan kok kumut. Makanya pesantren tidak boleh kok terus kemudian berhenti. Karena apa? Pembelajaran agama yang ada hari ini kompleksitasnya ada di dalam pesantren. Dan bejo sampeyan niku wong pesantren mula saiki digawe tasyakuran arep diumumno nek sampeyan niku isih menungso. Lho kan kita ini kok tasyakur ini ngopo to? Kenapa sih kita tasyakur? Ya karena kita ini harus bersyukur karena kita isih menungso. Yang dibikin Allah ke dunia ini membawa misinya masing-masing. Misinya jero ini apa? Mempertahankan vitamin C. Misinya kelopo itu apa? Mempertahankan santet. Misinya iwak grameh itu apa? Mempertahankan
protein. Misinya Broto Wali itu apa? Mempertahankan rasa pahit. Nah misinya menungso ini menapa? Ini ja'ilun fil khalifah mula wa'an lama adamal asma mula diulang mula sekolah supaya duwe ilmu. Lah sampai hari ini wedhus itu lho istiqomah. Wedhus dari dibikin sampai sekarang masih membawa misi protein susu. Jeruk itu juga semenjak dibikin sampai hari ini masih istiqomah bawa vitamin C. Gak ada jeruk itu yang gak punya vitamin C kecuali jeruk karet. Ya, grameh itu dari dulu dibikin masih membawa protein. Karet itu dari dulu sampai sekarang masih membawa getah. Lah menungso niku diarep dituju ya Allah, kula dadi menungso ya isi koma biyen digawe duwe ilmu sampai hari ini kami masih menjaga ilmu. Lha iku tak sampeyan sik duwe ilmu lah mula ana menungso kok wis ora duwe ilmu. Nah itu jenenge menungso palsu. Maka berbahagialah penjenengan sebagai orang tua menyadari bahwa anak harus dikasih ilmu. Cuman wong jenengane awak dhewe niki wis posisine di zaman akhir, maka kadang kita juga tidak mendapatkan komplit. Ono sing kelas grosir, para alim, para ulama, ono sing kelas pengecer. Makanya kemudian di sini juga hasilnya sama. Tadi ada yang nggak bisa ikut hafal di sini karena masih menghatamkan Quran 41 hari dengan per hari satu khataman mute. Lah iku niku grosir niku mangke. Niku grosir. Nah sing teng mriki kan pengecer. Kelas eceran cilik-cilik. Makanya kalau kemudian di sini ada yang cuman kebagian eceran kecil. Nek ecerane kok Yasin tok, maka eceran itu mereknya tahlilan yasinan. Ono sing ecerane itu cuman kulhu falak nas, itu namanya tahlilan. Ada yang dapat eceran Bismillahirrahmanirrahim, itu mereknya suwuk loro untu. Lu kan ada eceran semua. Lu makanya semua kalau Quran harus dikasih dapat. Sebab apa? Quran itu dijaga sama Allah. Maka siapapun yang ikut menjaga Quran dia akan dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka kita diajarkan ikut jaga. Cuman sing bagian gede ya punyai komsoi itu grosir itu. Lah kita semua dipakai. Makanya para ulama dulu gak pandang bulu, biar semua dijaga oleh Allah, dikasih Quran. Makanya tukang kepruk juga dikasih Quran. Sing seneng ngepreman tukang gelut biasanya dibagai satu ayat. Dan tempilingane mandi kasih ida batos tum jabarin. Akhirnya preman juga dapat bagian Quran. Pemburu celeng sama para kiai tetap dikasih Quran. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Yang putus cinta karena istrinya digondol orang, kasih ayat innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya orang frustasi karena cinta juga dapat satu ayat. Tukang pijat ya dikasih ayat. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya qala ma yudhil ma wa yarumin qul yuhyil ladzi ansha'a awwala marrah bi kulli khalqin alim. Itu sampe nek lara sakit kecepit urat, patah tulang, pacakno niku. Wasilah teng badal har watu congo. Lho ono wis liyane kok tak kei. Nggih lho ono. Makanya semua itu dapat bagiannya. Jangan heran, makanya orang Jawa, orang Sumatera, orang Nusantara semua dapat bagian Quran. Bahkan ibu-ibu yang tidak pernah ngaji sekalipun masih kebagian ayat Quran. Buktinya apa? Diajari kalau ditanya sama suaminya, dipanggil suruh jawab nun, itu ya Quran. Loh, nun itu Quran, nun wal qalami wa ma yasturun, Quran. Jadi insya Allah wong iki sesuk mlebu swarga kabeh. Dia membawa Quran ketika dipanggil, cuman yang disetorkan beda. Ayo Quran pulang, yang ada di tembok pergi Qurannya.
temboknya tinggal, yang di kayu pergi, Qurannya tinggal kayu, tapi yang di hati manusia digowo sak menungsa, kemudian nanti dikumpulkan di Lauhil Mahfuz. Setoran Quran, ya yang maju ya Kyai Saroni, Kyai Khobson, ini sing maju. Setor kok, setor Quran kan, lelengnya nenek kono, setor akeh. Jadi debitur kelas khusus ya, Bro ya, itu biasanya ada namanya apa di perbankan itu kelas prioritas, ya, priority class, nah itu yang dapat 30. Oke, niku sing kayak Burhan, lha nggowo. Nah, sing antrian belakang kok urung setor yuk. Oh, aku urung setor, aku main nggawa Yasin tok ya teknik yo. Yasin, pulang kok Yasin. Terakhir depis ning pojok lho kok durung, aku mek nggawa nun. Makanya nek ana tahlilan katanya nggak bisa ikut aja. Nun. Iya, lagi penjenengan kabeh nak ya, sesuk nek ditimbali garwane jawab nun. Ojo ojo. Nah itu caranya ulama-ulama kita betapa luar biasanya. Makanya sistem ini benar-benar indah. Dan itu ada di dalam pesantren, dan itu ada di dalam satu i'tiqad yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah niku diwadahi teng Indonesia namine Nahdlatul Ulama. Mula sampeyan nek ngaku ahli sunnah wal jamaah aja kok wadah. Dulu di Makkah ada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah di bawah Syarif Husain, tapi karena nggak ada wadahnya hilang diajar bilu wadah itu penting. Makanya kanu Burofi di Jakarta itu jangan lupa wadahnya kan gitu. Di Banjarmasin banyak semua ahli sunnah wal jamaah, tapi karena nggak ikut wadah maka ketika pilpres banyak dibikin burahu terus akhirnya sampai kalau kau tidak menangkan kami, aku khawatir tidak akan menyembahmu. Iya orang ngono Kang, wong itu manis apa kok praktek orang Jakarta lu yo. Nah itu kenapa? Karena dia tidak paham ahli sunnah wal jamaah. Nah ahli sunnah wal jamaah itu beda, karena itu menunjukkan kepangkatan. Sunnah pertama itu sahabat sama Nabi. Habis itu ketika gak ketemu Nabi, ada yang cuma ketemu sahabat, namanya tabi'in. Nah setelah tabi'in ada namanya tabi'ut tabi'in. Setelah tabi'ut tabi'in, karena gak ketemu sama tabi'in, disebut tabi'ut tabi'in. Nah terus kita ini namanya apa? Sing namanya santri ini punya khotsoh nih, santri ini kayak Burhan. Dia tabi'ut. Makanya di dalam Quran ada siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim. Nah alladzina niku akeh, mulane ya Allah kadang lho. Nah nikmat sing paling agung niku napa? Nikmat iman. Nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Nah sing gawa iman pertama sapa? Kanjeng Nabi beserta Quran beserta macam ilmu. Nah, wadah tak ketemu Nabi, ketemu punyai Khobsoh, ketemu Yai Burhan. Nah, Yai Burhan, Yai Khobsoh, ketemu sopo? Ketemu guru-guru nih namanya dari ketemu Yai Saroni, ketemu Mbah Yai Jamal, ketemu Yai Aman, tambah beras gitu, Barul Ulum. Kan itu guru-guru itu ketemu Kiai Wahid. Kiai Wahid itu diajari sama Kiai Hashim. Itu lagi Kiai Hashim diajari sama Kiai Khalil, Kiai Soleh, diajari Kiai As'ari. Kiai As'ari mendapatkan pelajaran dari Kiai Khairon, dikenal dengan nama Mbah Gareng. Mbah Khairon diajari sama Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo. Mbah Abdul Wahid diajari sama Mbah Abdul Halim di Boyolali. Mbah Abdul Halim mondoknya di tempatnya Mbah Kiai Sufyan di Tuban. Itu muridnya Kiai Jabar Kelirit. Kiai Jabar itu mondok di tempatnya Kiai Abdurrahman Lasem. Ini mondok di tempatnya Kiai Benowo. Mbah Benowo mondok di tempatnya Sunan Geseng. Sunan Geseng mondok di tempatnya jadi Sunan
Joko, Sunan Kalijogo mondok di Sunan Bonang, Sunan Bonang mondok di Sunan Ampel, Sunan Ampel mondok di Mbah Ibrahim Asmorokondi, Mbah Ibrahim Asmorokondi mondok di tempatnya Syekh Jumatil Kubro, Syekh Jumatil Kubro mondok tempatnya Syekh Muhammad mondok di tempatnya Syekh Ahmad Jalaluddin di Campa sana, mondok di tempatnya Syekh Abdul Malik di Mongol. Itu mendapatkan pelajaran dari pesantren di zamannya Syekh Alawi Amil Fakih. Syekh Alawi Amil Fakih mondok di tempatnya Syekh Ahmad Syekh Mirbat. Syekh Mirbat mondok di tempatnya Syekh Ali Khalid Qasam. Syekh Ali Khalid Qasam mondok di tempatnya Syekh Muhammad. Syekh Muhammad mondok di tempatnya Syekh Alwi. Syekh Alwi di tempatnya Syekh Alwi ini sing ngedonke Alawiyin niku mondok tempatnya Syekh Ubaidillah. Syekh Ubaidillah mondok tempatnya Syekh Ahmad Al-Muhajir. Syekh Muhajir mondok tempatnya Syekh Isa. Syekh Isa diajari sama Syekh Muhammad. Putrani pun Syekh Ali Uraidi. Mondok tempatnya Syekh Ja'far Shadiq kali Syekh Musa Kadim. Niki mondok ngene Syekh Muhammad Bakir. Syekh Bakir diajari Syekh Ali Zainal Abidin. Syekh Ali Zainal Abidin diajari kali Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain diajari Sayyidina Ali. Lah iki sing mondok langsung karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha niku mulane santri niku ayem anteng. Kenapa? Karena di setiap era dan setiap alladzina itu punya sejarahnya masing. Masing ngulo santri gak seneng alok-alok, mboten wayang, ya itu eranya para wali. Walaupun kita eranya sinetron, jangan alok-alok wayang, karena alladzina an'amta kita salah satunya adalah Sunan Kalijogo. Di zaman itu yo namanya wayang. Sak dhuwure mele yo ana namanya tembang. Di atasnya ada zaman yang berbeda-beda. Sampai di atasnya ada zamannya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq situasinya luar biasa berat sampai pengen keluar dari Jazirah Arab. Berdoalah dengan wa asqilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Di atasnya itu ada pembantaian luar biasa pada tanggal 10 Muharram. Makanya santri tetap mengingat bulan Muharram dengan bulan Asyura. Cuman kalau Asyura kepanjangan disebut bulan Suro. Itu adalah nenek moyang kita dulu ketika terjadi perang bersama Muawiyah. Bulan itu terbunuh semua, maka kemudian bulan itu kita peringati tidak menikahkan anak karena itu bulan duka. Kenapa kemudian kita bikin bubur merah putih? Karena tumpahnya darah, pecahnya tulang. Kenapa bulan Asyura biasanya kita santunan anak yatim? Karena bulan itu adalah terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah, menjadi bulannya yatim piatu. Lah kenapa kita tahu itu? Karena kita ngopeni sirotol lagi. Nah makanya gak gampang nyalahno wong. Tapi orang-orang sekarang gak mau pakai alladzina, langsung sirotol mustaqim, Quran sunnah. Akhirnya gak ngerti sejarah apapun, di akhirnya nopo gampang nyalahno sejarahnya orang. Ini mana kena nak sirotol ladzina. Dalamnya mau ngake iki enak. Makanya NU santri gak mudah nyalahkan generasi ini salahnya enggak, karena kita tahu ini alladzina. Nenek moyang kita waktu transmigran pakai golok, sekarang pakai senso. Tidak berarti kemudian golok kalah dengan senso, tapi bahwa senso adalah zaman kita, golok zaman nenek moyang kita. Maka jangan menyalahkan golok. Dulu zaman sepeda ontel, sekarang zaman ninja. Maka ketika kita bisa pakai ninja, jangan nyalahkan sepeda ontel. Nah, orang yang tidak mau tahu itu, wah sepeda ontel lelek. Sing ape apa senso ya dapurmu itu, mbakmu biyen ya nganggo sepeda ontel lu kayak gitu. Jadi wong Mojokerto mesti ngono, nek cara bunyi kok rapu-rapu. Ya itulah. Nah ini pelajaran-pelajaran besar, dan itu hanya bisa diketahui oleh santri. Sing di luar santri wis ora ngerti ngono iku. Makanya apa? Langsung Quran sunnah. Ingat sirotol mustaqim, lupa pada sirotol ladzina. Makanya tidak pernah mengalami khol karena dalil alladzina lali. Padahal untuk alladzina punya kuota khusus. Kuotane nopo? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Makanya kita terus mendoakan yang pergi dulu membawa iman. Nah itulah beliau sudah meninggal, tapi ruhaninya masih
hidup masih bisa kita kirimi pulsa, masih bisa kita kirimi doa. Tapi kalau mau kirim doa kita kadang nggak punya wifi karena kuota kita pas-pasan. Maka dari dulu kalau kamu mau kirim doa tapi wifi-mu pas-pasan, gunakan wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Maka kita diajari tawasul ila ruhi ila hadratin Nabiyil Mustafa, itu sama dengan di warung umum .co.id. Ini teknologi kuno yang luar biasa. Jadi tawasul itu jadi kanggone sapa sing ngirim donga tapi ra duwe wifi. Kenapa kita nggak punya wifi? Lah tahu download. Kalau wali download lah, kaulah di download selama 5 tahun. Ya Hayyu Ya Qayyum 3 tahun, Nabi download 15 tahun. Makanya beliau ini punya wifi gede. Lah kita kalau minta download tidur. Makanya kita nggak punya kuota besar, wifi kita kecil loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Turun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alium. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwe. Makanya kita diajarkan, kalau kamu tidak punya wifi, gunakanlah wifi-nya para nabi. Makanya kalau kita nggak punya wifi, pergi ke warung cari wifi gratisan. Makanya kita diajarkan ziarah kubur, ziarah ke makam wali. Ya mau golek wifi kok ila ruhi ila hadrati. Begitu santri ila ruhi ila hadrati, dunyane ayem. Karena setan jin mesti melu seneng karena dia makhluk gaib, dan yang bisa mengirimkan Fatihah atau Al-Quran ke alam gaib itu cuma santri. Karena Allahumma ja'al wa ausil sama bama qara'tu ila ruhi Fatihah dunya mlebu ning Fatihah alam gaib. Akhirnya jine krungu. Makanya kalau di makam-makam wali begitu kene ila ruhi ila hadrati, suwe-suwe ana klotek. Jin masuk frekuensi kita, dia denger. Tungguin aja, nanti lama-lama dia keluar. Matur nuwun. Begitu dia keluar, maka dia akan mengatakan terima kasih, aku punya tasbih. Kalau Anda mau, monggo ambil. Begitu kita pakai tasbihnya, frekuensi tasbihnya adalah frekuensi goib. Akhir tasbih nambani jin lungo. Nah itu anak-anak modern sudah nggak bisa menangkap itu. Untung pondok ini kita sih gak ada Gus Mustafa sih so nangkep ulu-ulu itu. Ini karena kita udah nggak ngerti bahwa jin-jin itu juga menunggu Al-Quran. Udah ngerti akhirat nih daerah Quran. Cara mendengarkan Quran, kalau Quran dikirim ke alam mungkin senengane ngrungokno Quran ngangge kaset, ada kaset ngaji, kaset malaikat laporan, ya Allah, alhamdulillah wong 1000 bujang sakniki sedaya pun maca Quran bareng diparani lho. Ndi wonge tibake kaset. Akhirnya begitu ada gempa bumi, Allah Akbar dari malaikat, rasa diurusi itu kaset. Diurusi itu kaset. Luar biasa ilmunya para ulama nih. Begitu integrated, luar biasa. Cuman akal yang tidak bisa memahami karakter pesantren dan sistem musalsalnya pesantren ra iso paham ngoten niku. Makane bejo sampean mendapatkan ilmu dari tradisi pesantren. Amma ba'du. Loh, iki kayak mukadimah lho.